Oke, jadi apa yang harus dilakukan nih ketika pasangan kita ketahuan selingkuh? Ah, ini yang berat ya. Jangan cari detektif ya sebenarnya. Pokoknya dia tidak boleh gini. Kalau ada guru aku sih bilang ya, kayak the good things adalah jangan pernah membawa orang ketiga di meja makan kamu. Oke. Nah, biasanya emak-emak nih agak sulit kalau ketahuan selingkuh, diulang terus kan. Makan siangnya kemarin di mana? Gak mau lagi makan steak karena saya pernah tahu kamu pernah makan di tempat itu. Jadi dia tuh selalu, akhirnya si pasangan yang mau berubah akhirnya jengah. Ya karena dia diulang-ulang terus kan gitu. Terus kalau lagi baik-baik nih, lagi liburan, gini kali ya rasanya ngebawa Ani kemarin piknik, siapa yang mau liburan juga jadi nggak happy meren ya kan gitu. Jadi kadang itu yang membuat pasangan-pasangan ini gagal dalam proses terapi marital karena sulit sekali menutup itu dan harus move on. Bener. Nah tapi kan untuk move on itu ya nggak tahu sih ya, mungkin ibu-ibu nih, ya saya udah memaafkan tapi saya tidak bisa melupakan. Dan misalkan ada trigger kayak tadi mungkin pernah makan steak di sini segala macam, itu kan jadi ke bawah lagi gitu dok. Nah itu ada terapi-terapi seperti apa tuh dok? Ada, bahkan kita kadang suka kasih obat karena kan sebenarnya ketika dia mengalami perselingkuhan dan dia tahu menemukan itu menyebabkan reaksi stres akut buat dia, dan kalau dia nggak coping dalam waktu 6 bulan tuh dia bisa jadi PTSD, gangguan stres pasca trauma. Jadi makanya kenapa dia ada hyperarousal, dia menjadi cemas setiap momen-momen yang dia tahu suaminya dulu pernah gini, bahasa tubuh suaminya dia akan sangat mikro banget kan. Jadi dia suaminya salah senyum atau suaminya lihat HP sambil senyum tuh kan langsung naganya keluar kan biasanya. Atau misalnya aku lagi nggak pengen teh yang biasa kamu bikinin, nyambernya kemana lagi kan. Jadi ada hyperarousal. Yang kedua hypervigilance. Jadi dia merasa waspada terhadap pola-pola yang sebelumnya dia memang temukan di suaminya. Jadi hyperarousal sama hypervigilance ini yang sering membuat perjalanan terapi itu buruk. Kenapa? Karena cemasnya dia selalu diomongin ke suaminya. Tuh kan gue jadi cemas gara-gara lu, tadinya gue sehat, jadi gue waras, sekarang jadi kayak gini gara-gara lu. Jadi suaminya selalu disalahkan. Yang ketiga tuh ada flashback. Dan yang keempat ada penghindaran. Jadi dia akan selalu memutar putaran-putaran itu dan selalu menghindari tempat-tempat yang dia duga ada hubungannya dengan suaminya. Dan kadang ada nightmare. Jadi ya akhirnya terroring lah hidup itu ketika ada isu seperti ini. Padahal dia hanya menduga suaminya pernah ke situ ya. Jangan salah, intuisi wanita selalu benar. Kan? Jangan pernah meragukan itu kalau kata emak-emak zaman dulu kan. Salah juga benar aja dulu kan gitu.